Shalom, perkenalkan nama saya Irene Claravianti dan rekan saya Windika Praharani. Kami dari kelas F, jurusan Pendidikan Agama Kristen Angkatan 2019. Dalam video ini, kami akan membahas materi mengenai latar belakang dan hasil keputusan Konsili Nisea tahun 325 dan Konsili Konstantinopel tahun 381 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Gereja. Setelah penghambatan atau penganiayaan berakhir, gereja hidup dengan tentram. Namun, bukan berarti bahwa masalah dalam gereja telah selesai. Justru muncul masalah baru dari dalam gereja. Yang dipersoalkan adalah hubungan antara Kristus dengan Allah Bapa atau Trinitas dan hubungan antara kedua tabiat Yesus, yakni keilahian dan kemanusiaan Yesus atau Kristologi, yang kemudian menimbulkan pergumulan teologi Kristen pada zaman itu. Di satu sisi, teolog ingin menjelaskan iman Kristen dengan wawasan-wawasan yang dapat dipahami oleh orang sesaman mereka, namun di sisi lain tidak ingin menyimpang dari sabda ilahi dalam Alkitab. Pergumulan teologi yang cukup rumit ini kemudian melahirkan dogma Trinitas dan Kristologi. Yang pertama, persoalan Trinitas. Persoalan Trinitas menimbulkan pertikaian antara Irenaeus dan Athanasius yang mengajarkan tentang kesatuan Allah dan Kristus dengan Origenes dan Arius yang mengabaikan keesaan Allah dan keutuhan Kristus. Yang pertama, Irenaeus. Irenaeus dilahirkan di Smyrna sekitar tahun 120 Masehi. Dia merupakan murid dari Polikarpus dan uskup di kota Lyon, Prancis Selatan. Ajaran Irenaeus yaitu yang pertama, Kristus adalah Allah sepenuhnya dan melalui sakramen anugerah Allah dicurahkan kepada manusia. Yang kedua, Athanasius. Athanasius lahir di Alexandria kira-kira tahun 296. Ajaran Athanasius yaitu Kristus adalah Allah sepenuhnya dan tidak boleh dibedakan dengan Allah Bapa. Jika Kristus bukan Bapa, maka bagaimana mungkin kita memperoleh kekekalan? Untuk pembahasan materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Yang ketiga, Origenes. Origenes lahir di Alexandria, di Mesir sekitar tahun 185 Masehi. Origenes adalah murid dari Clemens. Ajaran Origenes dipengaruhi oleh aliran filsafat dan gnostik, yaitu yang pertama, tentang terjadinya dunia dan tubuh kita. Bahwa pada awalnya ada Allah dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang tak terhitung jumlahnya ketika dunia dan manusia belum ada. Kemudian para malaikat tersebut kecuali satu menjauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah, malaikat-malaikat itu melekat pada sesuatu yang berat dan jelek yang tidak ada sebelumnya, yaitu materi. Demikianlah terjadinya dunia dan kita. Ajaran yang kedua, yaitu tujuan kedatangan Kristus ke dunia adalah untuk melepaskan malaikat-malaikat yang terkurung dalam materi itu. Kristus mengajarkan kepada para malaikat atau jiwa itu jalan untuk kembali kepada Allah, yaitu kasih. Untuk menyelamatkan malaikat-malaikat yang telah jatuh itu, Logos menggabungkan diri dengan satu-satunya malaikat atau jiwa yang tidak jatuh ke dalam dosa dan turun ke dalam dunia sambil menerima tubuh sama seperti tubuh malaikat yang lain. Ia mengorbankan diri demi keselamatan segala sesuatu, lalu naik ke sorga. Ajaran yang ketiga, yaitu tentang Tritunggal,
yang menjelaskan bahwa Kristus adalah Logos atau anak yang berasal dari Bapa dari kekekalan. Dikatakan bahwa peranakannya yaitu Yesus tidak dapat dibandingkan dengan peranakan manusia. Anak merupakan Allah yang kedua, yang dalam arti tertentu adalah lebih rendah daripada Allah Bapa. Selanjutnya, mengenai Roh Kudus, Origenes menegaskan bahwa itu bukan sekedar suatu kuasa, melainkan oknum secara konkret. Origenes menggambarkan bahwa dalam Tritunggal terdapat tingkatan, yaitu yang pertama, Allah atau Bapa, yang kedua, Anak Allah, dan yang ketiga, Roh Kudus, di mana masing-masing ikut berpartisipasi dalam keberadaan dari tingkat di atasnya. Yang keempat, Arius. Arius lahir di Alexandria di Mesir sekitar tahun 250 Masehi. Arius menjabat sebagai penatua di salah satu gereja di Alexandria. Ajarannya yaitu mengajarkan bahwa anak atau Logos itu adalah makhluk Tuhan yang sulung dan yang tertinggi derajatnya. Ia tidak berasal dari kekekalan, melainkan diciptakan. Logos itu telah datang ke bumi selaku pengajar dan teladan bagi segala makhluk yang lain. Menurut Arius, Yesus itu Logos dan hikmat Bapa, tetapi ia beda dengan Logos yang berada di dalam Allah. Yesus Kristus taat sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, ia diberi kehormatan ilahi. Yesus merupakan makhluk yang sempurna, lebih tinggi dari malaikat, tetapi di bawah Allah Bapa. Karena banyak uskup yang tidak dapat menerima ajaran Arius dan ajaran Athanasius yang dipandang berat sebelah, maka terjadilah pertikaian hebat, sehingga Kaisar Konstantinus berusaha untuk mendamaikannya dengan mengadakan konsili pertama di kota Nisea pada tahun 325 dengan tujuan agar gereja bersatu. Dalam konsili yang dihadiri sekitar 250 sampai 318 uskup, kebanyakan berasal dari gereja Ortodoks Timur, sementara 5 orang berasal dari Barat, yaitu gereja Katolik. Sidang tersebut dipimpin oleh Kaisar Konstantinus yang menghasilkan satu rumusan, yakni pengakuan iman Nisea. Salah satu rumusannya menegaskan bahwa Logos atau anak sehakikat dengan Bapa, namun Logos dan Allah harus dibedakan, tetapi pada hakikatnya mereka hanya satu. Karena rumusan yang diputuskan dalam Konsili Nisea tahun 325 masih belum jelas, sehingga mengakibatkan pertikaian terus berlangsung. Selain itu, dari Konsili Nisea tahun 325, ajaran Arius dianggap sesat, sehingga ia dipecat, dikucilkan, dan dibuang ke Iliria. Begitupun dengan Athanasius. Selama masa jabatan keuskupannya, ketika menggantikan uskup Alexander, Athanasius juga mengalami 5 kali pengusiran. Pertikaian teologi yang hebat dan lama ini baru berakhir sesudah Theodosius Agung menjadi kaisar pada tahun 379. Konsili Oikumenis yang kedua diselenggarakan di Konstantinopel pada tahun 381, memutuskan bahwa anak itu sama dengan Bapa. Dengan demikian, keputusan konsili pertama di Nisea pada tahun 325 diteguhkan, tetapi dengan pengertian yang lebih terang dan lebih dalam. Demikianlah pembahasan kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.